Halo Ibu Teresia, sudah Halo, bergabung dengan selamat kami Bu. pagi. Selamat pagi Bu. Baik, terima Oke, kasih Mas moderator. oke baik. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Baik, luar biasa, sehat. Bagaimana kabarnya di sana dari Tim Baik, Emos? luar biasa sehat juga Bu. Oke, langsung saja Bu ya ini karena rekan-rekan udah tidak sabar nih untuk mendapatkan materi dari Bu Ruth Teresia. Oke kalau gitu untuk Ibu Apoteker Ruth Teresia kami persilakan untuk melakukan pemaparan materinya. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat apoteker, dan juga mungkin ada asisten apoteker dan rekan-rekan praktisi farmasi lainnya yang bergabung di dalam acara National Emos Talk Show pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Emos, Bapak Timotius dan tim karena memberikan kesempatan juga untuk saya boleh membagikan sedikit dari pengalaman dan pengetahuan saya terkait dengan Pharmacy Information System atau sistem informasi farmasi dan penggunaannya di dalam siklus pelayanan kefarmasian. Next. Walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh saudara moderator, tapi saya ingin membagikan sedikit ya mengenai latar belakang saya. Dulu waktu saya sekolah farmasi, saya mengambil S1 farmasi jurusan farmasi klinis dan komunitas di ITB dan juga melanjutkan apoteker di sekolah yang sama. Saya yakin banget bahwa saya nantinya akan menjadi apoteker farmasi klinis ya pada saat saya lulus dan bekerja di rumah sakit. Saya bekerja di rumah sakit kurang lebih 4-5 tahun di bagian pelayanan farmasi rawat inap dan rawat jalan. Tetapi ternyata setelah itu jalan hidup membawa saya kepada bidang yang sangat berbeda dan nggak pernah saya pikirkan sebelumnya, yaitu saya banyak menekuni dan mendalami bagian bisnis proses dan sistem improvement. Ini mungkin istilah yang terdengar baru, tetapi bisnis proses dan sistem improvement itu sebetulnya adalah sebuah pekerjaan di mana kita berusaha untuk memperbaiki alur kerja dengan cara mengintegrasikannya ke dalam teknologi dan juga sistem. Jadi saya banyak terlibat di dalam program implementasi sistem teknologi informasi. Waktu itu kebetulan tempat saya bekerja yaitu di Eko Hospital Group ingin melakukan penggantian sistem elektronik rumah sakitnya yang sudah digunakan selama 10 tahun menjadi sistem baru yang lebih update dan bisa memenuhi kebutuhan user-user yang lainnya. Sehingga saya waktu itu ditugaskan dan saya terutama menangani untuk perubahan sistem di bagian farmasi yang terkait obat dan alat kesehatan, kemudian juga di bagian material management, jadi logistik, pengadaan, dan sampai ke CSSD. Saya sangat enjoy ya pada saat ternyata digitalisasi itu sangat menarik sebetulnya gitu. Kita apoteker juga punya kesempatan untuk kita sebetulnya bisa terlibat banyak di sana karena kita sangat memahami alur dan proses di lapangan. Dan di sini kita bukan yang melakukan coding atau membuat development program karena itu ada ahlinya dari teman-teman IT. Tetapi kita bekerja bersama mereka untuk membuat alur dan sistem yang lebih baik ketika kita menggunakan sistem elektronik. Saat ini saya sedang melanjutkan studi saya, seperti tadi sudah disebutkan, untuk manajemen kepemimpinan dan kepemimpinan kesehatan di UNSW Sydney, sehingga saya mohon maaf karena saya tidak dapat hadir langsung di studio Emos ya untuk bisa memaparkan materi. Mungkin selama 3 hari ini kita di acara Emos ini akan banyak bicara mengenai jargon digitalisasi ya, yang lagi dan masih hype ya teman-teman. Tadi seperti sudah dijelaskan di materi sebelumnya oleh Bapak Timotius ya, digital transformation. Apa sih digital transformation itu? Kita sering kali berpikir sekilas itu tentang menggunakan teknologi yang berbeda aja, yang tadinya mungkin kurang canggih, kemudian kita menggunakan teknologi yang lebih canggih. Atau yang tadinya manual, belum menggunakan teknologi, kita menjadi otomatis menggunakan teknologi. Tetapi sebetulnya bagian terbesar dari perubahan atau transformasi digital itu sebetulnya adalah mengubah mindset kita atau mengubah cara berpikir kita. Kita mencari cara lain untuk melakukan pekerjaan kita yang sebenarnya mungkin lebih baik daripada cara kita melakukan pekerjaan kita sekarang. Next. Oke. Sedikit perkenalan dari gambaran mengenai Pharmacy Information System. Kalau dari definisi kata-katanya sendiri, Pharmacy Information System itu sebetulnya adalah keseluruhan sistem
yang mencakup beberapa proses penting untuk bisa menjalankan pelayanan kefarmasian, terutama obat di rumah sakit, yaitu dari mulai prescribing atau peresepan elektronik, kemudian dispensing atau penyiapan obat, kemudian pembuatan obat atau proses compounding, kemudian ada proses penjualan obat atau point of sales, dan setelah obat diserahkan kepada pasien atau diantarkan kepada pasien mungkin, kita juga melakukan pemantauan terapi obat atau medication therapy management, dan ada sistem lain yang juga mendukung yaitu sistem inventory farmasi, di mana obat atau alkes itu harus kita lakukan pengadaan terlebih dahulu dari supplier. Jadi pharmacy information system ini tidak berdiri sendiri tetapi harus didukung oleh sistem-sistem yang lain. Next. Oke, kebetulan di layar saya ini agak blur ya, tapi mudah-mudahan dari rekan-rekan semua di device masing-masing tulisannya terbaca dengan jelas. Ini ada bacaan yang saya rekomendasikan kalau misalnya rekan-rekan apoteker atau asisten apoteker ingin tahu lebih dalam lagi mengenai istilah-istilah ya yang sering digunakan di dalam sistem informasi farmasi. Boleh next. Oke, tadi kelihatannya memang pharmacy information system itu sederhana ya, cuma terdiri dari peresepan, dispensing, kemudian compounding atau pembuatan obat dan point of sale atau penjualan obat. Tetapi sebetulnya teman-teman di dalam setiap rangkaian fungsi tersebut itu ada subproses kecil yang membuat sistem itu menjadi sangat kompleks ya. Mungkin teman-teman setuju dengan saya bahwa sebetulnya pelayanan di sistem kesehatan, baik itu di farmasi, di apotik, di rumah sakit, ataupun di klinik, itu tidak ada yang sederhana sebetulnya ya. Karena kita melibatkan banyak data, informasi dari satu tempat yang diteruskan ke tempat yang lain, kemudian melibatkan banyak proses, melibatkan banyak orang dengan bermacam-macam attitude dan juga bermacam-macam latar belakang ya. Ada dokter, ada farmasi, ada perawat, dan lain-lain, termasuk juga distributor dan perusahaan farmasi. Kemudian ada proses kerja yang banyak dan seringkali rumit, kadang-kadang menggunakan teknologi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin hanya menggunakan tablet, ada yang menggunakan komputer atau menggunakan mobile device seperti handphone, dan dilakukan bisa juga di dalam platform yang berbeda-beda dan tidak terhubung satu sama lain. Misalnya contohnya kalau teman-teman mungkin di pelayanan farmasi dan menangani pasien BPJS atau pasien InHealth, itu kita harus melakukan proses dokumentasi juga di sistem mereka yang terpisah dengan sistem daripada rumah sakit, klinik, atau apotek itu sendiri. Dan tentu saja melibatkan policy atau kebijakan yang berbeda-beda dan seringkali harus diupdate. Next. Apa tujuan dari penggunaan pharmacy information system di area pelayanan Bapak Ibu? Nah, sebetulnya tidak ada tujuan yang saklek Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri yang mendefinisikan sukses di dalam menggunakan sistem informasi farmasi itu bagi Bapak Ibu seperti apa? Seperti apa kesuksesan itu? Seperti apa tujuan dari penggunaan teknologi tersebut di dalam layanan Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu ingin menyasar tujuan klinis ya, yaitu meningkatkan rasionalisasi terapi pengobatan pasien atau mengurangi medication error kepada pasien, atau mungkin Bapak Ibu dan perusahaan atau organisasi lebih concern kepada urusan bisnis, yaitu ingin mempercepat waktu tunggu sehingga bisa lebih banyak pasien yang dilayani, atau Bapak Ibu ingin otomatisasi sehingga tidak membutuhkan begitu banyak orang lagi gitu di farmasi Bapak Ibu, atau ingin mempermudah akses seperti tadi Pak Timothy sudah menjelaskan juga ya, mempermudah akses dari pasien kepada layanan farmasi Bapak Ibu dengan menggunakan teknologi. Atau mungkin Bapak Ibu yang di bagian manajemen farmasi ingin memakai sistem untuk menunjang keputusan strategis dari organisasi Bapak Ibu. Misalnya membuat dashboard ya, pelaporan waktu tunggu atau pelaporan manajemen inventory atau pelaporan kesalahan obat, sehingga Bapak Ibu lebih mudah memantau kualitas daripada organisasi farmasi yang Bapak Ibu pimpin. Next. Nah, ini secara garis besar
adalah siklus-siklus di mana teknologi atau sistem informasi farmasi itu bisa terlibat ya Bapak Ibu. Kita pada saat diskusi hari ini mungkin akan fokus kepada lingkaran yang pertama, siklus pertama, yaitu siklus pelayanan obat yang terdiri dari peresepan, kemudian telaah resep, kemudian penyiapan obat, sampai pemberian obat kepada pasien. Sementara ada siklus lain yang sebetulnya juga menunjang, yaitu siklus inventory, pengadaan obat dan alat kesehatan tersebut supaya bisa diresepkan dan dipergunakan oleh pasien, meliputi sistem pengadaan dari procurement, kemudian distribusi dari supplier dan juga logistik. Dan dari sisi pasien sendiri ketika sudah menerima obat, sebetulnya ada banyak teknologi yang sekarang sudah dikembangkan untuk pasien bisa melakukan monitoring atau memantau sendiri pengobatan yang pasien lakukan. Dan kita juga sebagai apoteker atau tenaga kesehatan lainnya bisa ikut memantau obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien di rumah. Jadi itu dibuat di dalam bentuk aplikasi atau pasien portal. Mungkin nanti itu akan lebih banyak dijelaskan oleh Ibu Imelda ya, yang nanti akan banyak menjelaskan mengenai telekonsultasi atau telemedicine. Kemudian, next. Oke, ini adalah sedikit gambaran yang akan kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan bisa kita bahas semua ya dari mulai prescription. Kemudian nanti saya akan menjelaskan sedikit lebih banyak mengenai clinical decision support system. Ini adalah fungsi yang menunjang fungsi peresepan elektronik dan juga fungsi telaah resep elektronik. Kemudian ada barcode medication system. Jadi ini adalah integrasi pemantauan atau penelusuran obat untuk menjaga keamanan obat dengan menggunakan sistem barcode. Ada beberapa teknologi robotik farmasi yang juga sudah digunakan untuk mempercepat penyiapan obat di farmasi. Kemudian ada automated medication refill system. Ini adalah sistem untuk pasien bisa melakukan ITER atau pengulangan resep obat penyakit kronis terutama tanpa harus menunggu lagi di farmasi. Dan nanti kita akan bahas satu persatu. Next. Oke, kita akan mulai dari siklus yang pertama, yaitu pelayanan obat. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar mengenai closed loop medication system, tapi izinkan saya untuk menjelaskan kembali. Sebetulnya penggunaan sistem informasi farmasi dan juga penggunaan teknologi di area pelayanan farmasi itu harus memenuhi prinsip closed loop medication management system. Ini adalah idealnya, kondisi ideal yang ingin kita capai. Apa itu closed loop medication system? Atau sistem manajemen obat lingkaran tertutup. Artinya adalah untuk setiap proses dari mulai peresepan, kemudian telaah resep, kemudian penyiapan obat, sampai dengan pemberian obat kepada pasien, itu harus berkesinambungan dan tidak boleh terputus. Tidak boleh ada celah yang dapat memungkinkan terjadinya medication error atau kesalahan kepada pasien. Contohnya, misalnya pada saat dokter melakukan peresepan, apabila resep ditulis secara manual, tulisan tangan oleh dokter, kemudian oleh farmasi dilakukan telaah resep, itu masih memungkinkan adanya celah. Karena mungkin farmasi kesulitan untuk bisa membaca resep dari dokter-dokter tertentu sehingga menyebabkan adanya kesalahan pada saat interpretasi resep. Oleh karena itu, penggunaan e-prescription atau sistem peresepan secara elektronik itu akan menutup lingkaran atau celah terjadinya kesalahan. Karena apa yang dokter tulis itu yang akan pasti dibaca oleh farmasi tanpa adanya risiko kehilangan atau misinterpretasi. Kemudian dari telaah resep ke penyiapan obat, di situ juga ada banyak sistem atau teknologi yang bisa kita gunakan untuk mengurangi resiko terjadinya kesalahan, misalnya kesalahan pengambilan obat atau dispensing error. Kita bisa menggunakan dispensing robot, kita bisa menggunakan compounding machine atau mesin pembagi resep racikan otomatis untuk mengurangi resiko terjadinya kesalahan obat. Nanti saya akan jelaskan lebih lengkapnya pada slide-slide berikutnya. Next. Ya, ini adalah gambarannya Bapak Ibu yang lebih detail dari penjelasan di depan tadi. Jadi closed loop medication management system itu kita terapkan, prinsip ini harus kita terapkan di dalam setiap proses kerja farmasi. Jadi ketika Bapak Ibu mau melakukan perbaikan di dalam proses kerja farmasi, Bapak Ibu pikirkan, oh di mana nih yang masih terjadi celah dan harus saya tutup. Seperti itu. Dan teknologi atau sistem informasi itu sebetulnya tujuannya adalah untuk menutup celah tersebut. Sehingga memastikan tercapainya
8 benar atau 8 rights of medication safety kepada pasien. Selanjutnya. Oke, kita akan mulai dari proses pertama, yaitu peresepan elektronik. Saya nggak akan banyak menjelaskan di sini karena saya rasa sudah banyak sekali ya materi tentang e-prescription dan mungkin banyak sekali Bapak Ibu yang sudah bekerja di pelayanan dan mungkin organisasinya sudah menggunakan e-prescription. Sistem peresepan elektronik ini sebetulnya adalah memindahkan resep yang ditulis secara manual dan komponen resep yang ditulis secara manual ke dalam sistem. Nah, seperti dilihat di sini, ini hanya salah satu contoh Bapak Ibu dari sistem yang pernah saya gunakan dan saya implementasikan di rumah sakit waktu itu. Tetapi tampilannya bisa berbeda-beda, yang penting memenuhi fungsi yang sama, yaitu semua komponen resep itu harus tersedia pada saat dokter melakukan pengorderan dan dokter harus menginput dengan tepat ya Bapak Ibu. Kemudian ketika resep itu difinalisasi oleh dokter, selesai diproses oleh dokter, resep harus bisa terdeteksi oleh semua orang yang terlibat di dalam proses peresepan pasien. Dan di situ ada gambar di pojok kiri bawah, ada contoh ketika resep sudah selesai dibuat oleh dokter. Kemudian akan muncul juga di situ signal, aturan pakai dan lain sebagainya, dan juga validity itu sebetulnya adalah durasi pemberian obat Bapak Ibu. Jadi resep itu masih valid dari kapan sampai kapan. Nah, ini sangat penting karena sistem sebetulnya nanti akan membantu jika itu sudah melewati durasi yang diresepkan oleh dokter, maka obat tidak akan bisa diproses lagi kepada pasien atau obat tidak akan bisa diberikan lagi kepada pasien, sehingga menghindari kemungkinan terjadinya kelebihan pemberian obat dan kesalahan kepada pasien. Next. Oke, nah pertanyaannya teman-teman, Bapak Ibu semua, apakah menggunakan e-prescription saja cukup untuk menjamin keamanan peresepan obat? Ini pertanyaan untuk kita tanyakan pada diri kita masing-masing ya. Jadi menurut penelitian yang terbaru, sebetulnya menggunakan e-prescription saja tidak cukup Bapak Ibu. Karena menggunakan sistem elektronik belum tentu menjamin bahwa tidak akan terjadi kesalahan ya Bapak Ibu pada saat obat sudah diresepkan kepada pasien. Nah, ada satu teknologi lainnya atau sistem lainnya yang sebetulnya saat ini sangat direkomendasikan untuk bisa diintegrasikan di dalam e-prescription atau peresepan elektronik. Kita sering sebut dengan Clinical Decision Support System atau CDS. Saya selanjutnya nanti akan sebut CDS. Sebetulnya ini adalah fungsi pengecekan obat secara otomatis. Jadi kalau misalnya dulu kita melakukan pengecekan obat ketika kita menerima resep atau ketika dokter mau meresepkan obat, dokter nggak yakin ini dosisnya benar nggak ya, berapa sih dosisnya, ini ada interaksi nggak ya antara obat satu dengan obat yang lain. Biasanya kita akan melihat ke sumber informasi obat ya, atau referensi obat. Baik itu yang dalam bentuk buku ataupun website, misalnya kayak NIMS atau Lexicom atau UpToDate atau berbagai sumber informasi obat lainnya. Nah, proses pengecekan obat yang seperti ini Bapak Ibu, walaupun kita melihatnya ke website ya, itu sebetulnya termasuk ke dalam manual. Kenapa manual? Karena dibutuhkan keahlian dan pengetahuan dari masing-masing dokter ataupun apoteker yang mencari referensi tersebut dan menginterpretasikan resep tersebut untuk bisa memutuskan apakah resep ini aman atau tidak gitu. Mungkin teman-teman yang baru lulus, apoteker yang baru lulus itu berbeda sekali skill dan kemampuannya dengan teman-teman misalnya apoteker farmasi klinis yang sudah bekerja beberapa tahun. Jadi sangat subjektif, bergantung kepada siapa yang mengecek dan siapa yang mencari informasi. Sehingga tidak akan terstandar hasilnya pengecekan resepnya kepada pasien. Sistem yang direkomendasikan sebetulnya adalah mengintegrasikan sumber informasi obat tersebut, seperti misalnya mengintegrasikan informasi yang ada di dalam NIMS atau informasi yang ada di dalam Lexicom itu langsung ke dalam alur kerja. Jadi ketika dokter misalnya membuat peresepan, kemudian dia sudah menginput obatnya, dosis, aturan pakai, dan lain sebagainya, kemudian sistem akan otomatis secara real time memberikan hasil pengecekan, seperti men-screening sebelum dokter melakukan finalisasi resep. Nanti apabila ada resiko atau potensi
drug related problem atau permasalahan obat, itu akan muncul kepada dokter peringatan dalam bentuk alert. Jadi kurang lebih seperti itu konsepnya clinical decision support system yang sering dipakai di area farmasi. Next. Oke, nah pada titik-titik apa aja clinical decision support system itu dalam kaitan pengecekan obat otomatis bisa kita terapkan sebetulnya di dalam alur kerja kita. Sebetulnya ada banyak sekali, tetapi di sini Bapak Ibu yang memutuskan titik mana yang akan dijadikan prioritas untuk diterapkan drug decision support system ini. Biasanya titik-titik yang paling kritis itu adalah titik peresepan obat, jadi artinya alert itu akan bisa dilihat oleh dokter. Pengecekan akan dilakukan pada saat dokter meresepkan obat. Dan ada juga fasilitas kesehatan yang ingin supaya petugas apoteker yang melakukan screening resep juga bisa terbantu dari pengecekan itu. Jadi dipasang juga atau di-embed juga clinical decision support systemnya pada menu farmasi pada saat melakukan screening resep. Lebih jauh lagi sebetulnya sistem ini bisa dimanfaatkan pada saat proses peracikan atau pembuatan obat. Mungkin ini konteksnya adalah di rumah sakit yang terutama banyak melakukan pencampuran obat intravena dan juga pemberian obat intravena kepada pasien. Jadi drug decision support system ini nanti akan membantu untuk mengecek kompatibilitas obat-obat intravena yang dicampur. Next. Oke. Nah, Bapak Ibu, CDS ini bekerjanya secara real time, jadi disinilah sangat membantu bagi kita semua, karena pada saat kita mengoperasikan sistem, pada saat kita menginput informasi ke dalam sistem, misalnya membuat resep obat atau kita sebagai farmasi melakukan screening obat, kita langsung mendapatkan informasi secara real time. Apakah ada potensi drug related problem atau permasalahan obat dari resep yang kita terima itu, atau resep yang sedang kita buat itu. Jadi Bapak Ibu ada beberapa informasi yang dikirimkan dari Pharmacy Information System atau dari Electronic Medical Record kita kepada sistem CDS ini. Ini kurang lebih cara kerjanya. Dia akan mengirimkan profil pasien, itu kotak yang di bagian atas, kemudian tanda-tanda vital pasien, berat badan, tinggi badan, body surface area, kemudian juga hasil pengecekan lab pasien itu akan terkirim, terutama adalah hasil-hasil lab yang sangat mempengaruhi cara kerja obat seperti ureum, kreatinin, IGFR, SGOT, dan SGPT. Kemudian diagnosis, nah ini adalah bagian yang sangat penting Bapak Ibu, karena biasanya sistem-sistem ini berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang standar. Jadi artinya dari sistem informasi farmasi kita itu hanya bisa mengirimkan data diagnosa kepada CDS apabila ada kode ICD-10-nya atau kode internasional ya untuk diagnosa obat. Jadi melakukan mapping dengan kode yang diterima secara standar internasional itu sebetulnya sangat bermanfaat sebagai langkah awal kalau kita misalnya mau mengintegrasikan sistem kita dengan sistem-sistem yang lainnya. Kemudian data alergi obat pasien dan juga data dari master data obat sendiri atau dari formularium rumah sakit sendiri yang mencakup data kandungan obatnya, kemudian dosis, kemudian juga bentuk sediaan obat. Nah, informasi ini akan dikirimkan secara real time ke CDS melalui sistem web. Kemudian nanti CDS tersebut akan melakukan pengecekan 11 aspek ini. Saya akan bacakan karena takutnya terlalu kecil ya. Ada interaksi obat yang dicek, kemudian alergi obat, kemudian dosis obat, duplikasi obat, artinya duplikasi, baik itu duplikasi terapi maupun duplikasi zat aktif, kemudian kontraindikasi antara obat dengan penyakit, kontraindikasi kehamilan, kontraindikasi untuk kondisi laktasi, kontraindikasi untuk usia tertentu, misalnya pasien geriatrik, kemudian kontraindikasi jenis kelamin tertentu, kontraindikasi rute pemberian obat, dan yang terakhir adalah kompatibilitas pencampuran intravena jika kita memang mau mengaktifkan untuk IV admixture atau pencampuran intravena. Next. Oh sorry, boleh kembali ke slide sebelumnya. Satu hal yang penting di sini Bapak Ibu, semakin lengkap dan semakin akurat informasi yang
tersedia di dalam sistem rumah sakit atau sistem apotek kita, dan itu dikirimkan kepada CDS, itu akan membuat semakin akurat rekomendasi yang akan diberikan karena datanya semakin lengkap. Berikutnya. Ini adalah contoh tampilan hasil pengecekan obat. Ini hanya salah satu contoh ya Bapak Ibu. Sekali lagi yang namanya user interface atau tampilan yang mau dilihat oleh user itu pada saat proses development system itu sebetulnya terserah kita masing-masing. Jadi kita user bisa memberikan masukan mana yang lebih enak tampilannya bagi kita. Yang penting prinsipnya tadi semuanya terpenuhi. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Pada saat dokter selesai melakukan pengorderan, jika terjadi permasalahan, itu akan muncul warning warna merah di pojok kiri atas. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, tulisannya adalah drug problem was found during Medispan checking. Ini karena sistemnya Medispan yang kita gunakan CDS-nya. Please click below button to see details. Jadi di bagian bawah nanti muncul penjelasan lebih detailnya masalahnya itu apa saja. Apakah masalah alergi obat, apakah masalah dosis obat, apakah masalah kontraindikasi. Kemudian nanti di situ ada penjelasan juga deskripsinya, masalah dosisnya, apakah kelebihan, apakah kurang, apa frekuensinya terlalu banyak. Jadi semuanya itu merujuk kepada literatur yang dijadikan referensi oleh sistem ini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kita membuat sistem peringatan atau keamanan seperti ini ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menyesuaikan alert dengan workflow. Artinya menyesuaikan apakah peringatan ini akan kita munculkan tuh hanya sebagai peringatan atau warning, atau kita ingin menjadikan ini sebagai blocker atau stopper ya. Jadi artinya kalau memang terjadi potensi masalah, itu resepnya tidak bisa diteruskan kecuali diganti oleh dokternya. Yang kami rekomendasikan, yang saya lihat dari pengalaman saya mengimplementasikan beberapa sistem, start slow ya Bapak Ibu. Jadi selalu dalam sistem itu prinsipnya adalah start slow, karena Bapak Ibu tidak mau menyebabkan user itu mengalami yang namanya alert fatigue. Jadi terlalu banyak warning sampai akhirnya user sendiri itu mengabaikan warning itu gitu. Jadi walaupun dikasih warning ya udah nggak ngefek gitu, karena terlalu banyak, karena sudah overwhelm user dengan warning tersebut. Jadi biasanya kita membuat sistem CDS ini alertnya hanya sebagai warning saja. Kemudian yang kedua adalah mekanisme override obat. Override itu artinya adalah ketika terjadi potensi permasalahan dan sistem memberikan alert, apakah sistem mengizinkan dokter atau apoteker itu meneruskan resep tersebut walaupun ada potensi permasalahan. Kemudian mekanismenya seperti apa? Jadi Bapak Ibu bisa menentukan itu ya. Kemudian next. Nah ini adalah informasi yang tersedia apabila kita ingin melihat detail, dia akan terhubung juga, jadi user bisa melihat juga literatur yang merekomendasikan misalnya dosis untuk obat tersebut. Next. Ya ini juga sama ya, jadi terhubung dengan referensi monograf obat sehingga bisa dievaluasi secara langsung literatur sebagai dasar rekomendasinya. Lanjut. Oke, ini sistem kalau tadi di tampilan menu dokter pada saat meresepkan obat, ini adalah tampilan menu apoteker. Jadi apoteker bisa melihat mana yang sebetulnya memiliki potensi permasalahan juga. Lanjut. Ini sebetulnya ada sedikit case study, tapi saya akan cepat aja di sini Bapak Ibu. Apakah tidak ada masalah ketika menggunakan sistem ini? Banyak permasalahannya sebetulnya Bapak Ibu. Apabila kita, karena sistem itu seperti tadi mungkin saya sangat tertarik dengan kata-kata Pak Timothy ya. Sistem itu stupid katanya ya. Jadi sistem itu sebetulnya stupid karena input sama dengan output. Kalau misalnya kita memberikan input yang salah, maka outputnya juga akan menjadi salah. Jadi itu sangat penting untuk kita memastikan yang diinput ke dalam sistem itu benar. Nah ini waktu itu kasus betulan Bapak Ibu, jadi saya ditelepon pada saat baru implementasi sistem, karena ada dokter anak marah-marah, dia meresepkan Cefixime sirup 2DD 50 mg seperti ini. Tidak ada yang salah dengan resepnya dan berat badan anak tersebut 12,5. Kalau lihat dari referensi, dosisnya memang harusnya
100 mg per hari karena 8 mg per kilogram berat badan dan dibagi dua dosis terbagi di dalam sehari. Tetapi dokter tersebut marah-marah karena sistem itu terus-menerus menunjukkan error. Bapak Ibu, di error tersebut ditulis dosis 100 mg per hari melebihi dosis normalnya, yaitu harusnya hanya 56 mg sehari. Nah, jadi pada saat terjadi permasalahan ini kita harus bisa menelusuri apakah data yang diinput itu sudah benar atau belum ke dalam sistem. Next. Ternyata permasalahannya Bapak Ibu, sehingga sistem menampilkan error message adalah adanya delay atau penundaan dari penginputan data berat badan pasien oleh perawat. Nah, ini sangat sering terjadi ya Bapak Ibu karena kita di lapangan karena kesibukan atau mungkin ada distraksi pada saat kita melakukan tugas kita di lapangan, maka perawat itu melakukan dokumentasi itu di formulir manual terlebih dahulu untuk berat badan pasien ini dan menginput di rekam medis elektronik itu setelah shiftnya selesai. Jadi saat dokternya melakukan pengorderan obat, sistem itu membaca berat badan yang terakhir pada saat pasien kunjungan vaksinasi tahun lalu, yaitu 7 kg. Sehingga dosis yang direkomendasikan sistem adalah 56. Bukan 100 mg per hari. Jadi ini adalah salah satu contoh permasalahan dan pada saat itu kalau kita tidak bisa menjelaskan akar masalahnya dan menelusuri, itu pastinya dokter itu akan timbul hilang kepercayaan ya kepada sistem karena merasa ini kok sistemnya malah error ya, gitu. Bukannya membantu saya malah bikin interpretasi yang error. Jadi di sini sangat penting kita bisa memahami juga hubungan dari satu proses dengan proses yang lain. Selanjutnya. Oke, nah tadi tentang peresepan elektronik dan CDS. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknologi-teknologi lain yang bisa diterapkan. Ini adalah teknologi barcoding di farmasi. Jadi sekarang sebetulnya di negara lain itu sudah banyak sekali digunakan barcode. Di Indonesia juga sudah ada beberapa rumah sakit yang melakukan sistem barcoding. Manfaatnya bisa meningkatkan akurasi obat, kemudian penelusuran obat secara real time. Kita bisa melakukan penelusuran stok secara real time. Dan apabila misalnya terjadi recall atau penarikan stok, itu kita bisa monitor langsung secara real time dan melakukan recall dengan aman. Selanjutnya, ya integrasi barcoding dengan sistem farmasi itu pada prinsipnya kita mencocokkan informasi yang ada di barcode obat ya teman-teman. Jadi nomor 1 itu adalah medication administration record atau resep obatnya pasien. Kemudian di gelang pasien apabila pasien rawat inap, kalau dirawat jalan biasanya farmasi apoteker yang mencocokkan sendiri ya dengan identifikasi pasien tidak menggunakan gelang dan juga dengan fisik obat yang kita tandai atau labeli dengan barcode yang di nomor 3. Jadi kita memastikan semua informasinya match dan akurat, maka itu benar obat, benar pasien dan memenuhi 8 benar obat. Lanjut. Nah, ini adalah contoh-contohnya Bapak Ibu, sayangnya memang dan saya sangat berharap nanti ke depannya mungkin manufacturing atau perusahaan farmasi itu akan bekerja sama dengan pemerintah juga sehingga obat-obatan kita sudah memiliki barcode yang universal ya dan bisa langsung kita pergunakan untuk fungsi barcoding. Nah, sayangnya sekarang belum terstandar untuk nomor batch dan juga barcode yang berasal dari perusahaan farmasi sehingga waktu itu kita melakukan pembarkodan internal ya setelah barang diterima atau setelah food receipt. Kemudian ya ini adalah proses yang harus diubah di mana ketika kita mau menerapkan sistem barcode. Jadi pada saat good receipt kita melakukan internal barcoding, di situ kita generate barcode dan kita tempelkan pada obat-obatan kita. Kemudian pada saat obat disiapkan atau didispense, itu juga kita melakukan scan obat sehingga dari situ penelusuran akan dimulai, obat diberikan kepada pasien yang mana. Lanjut. Oke, selain sistem barcode, ada juga sistem robotik yang saat ini banyak digunakan di farmasi. Beberapa rumah sakit setahu saya di Indonesia sudah menggunakan ini juga. Jadi ini adalah sebetulnya menggantikan fungsi asisten apoteker atau teknisi yang saat ini melakukan proses penyiapan atau packing obat ya ke dalam
kemasan-kemasan yang lebih kecil. Jadi ini adalah contohnya, yang pojok kanan atas itu, contoh ini robot di Singapura ya, digunakan di Singapura. Jadi nanti dia yang langsung, mengantarkan keranjang-keranjang itu, ke loket-loket sesuai dengan nomor antrian pasien. Jadi obatnya, diantarkan oleh robot, kemudian yang di tengah itu adalah robot yang membantu penyiapan, misalnya diresepkan 10 tablet, 3 tablet sesuai resep, nanti dia yang mengambilkan, memotong-motong, dan mengepak obat. Kemudian ini untuk dirawat inap, robotic packaging systemnya sebetulnya prinsipnya hampir mirip dengan dirawat jalan tadi, tetapi di sini dikemas dalam bentuk unit dose dispensing. Jadi di-repack dengan kemasan kecil-kecil seperti itu Bapak Ibu, untuk unit dose dispensing rawat inap, dan setiap kemasannya itu ada barcode, karena nanti barcode itu akan dipakai oleh perawat, akan di-scan oleh perawat sebelum obat diberikan kepada pasien untuk memastikan pengecekan obat. Kemudian ada juga automated dispensing cabinet. Nah, ini sebetulnya menggantikan fungsi floor stock di unit-unit perawatan. Jadi ketika perawat mengambil obat dari floor stock, itu akan ada pengecekan keamanan obat juga karena diambil dari kabinet. Selanjutnya, oke, ini hanya sedikit tambahan aja Bapak Ibu. Ini adalah inovasi-inovasi yang saya lihat sudah dilakukan di farmasi. Kadang-kadang sebetulnya kita tidak perlu membuat something yang really new gitu ya, sesuatu yang benar-benar baru. Tapi inovasi itu sebetulnya adalah kita mengambil dua hal yang sudah ada dan kita melakukan hal yang ada dengan cara berbeda aja. Nah, itu teman-teman mungkin udah sering lihat ya, Paxel untuk mengambil paket. Jadi di Singapura tahun 2016 kalau saya nggak salah, itu saya melihat sebetulnya box seperti Paxel itu banyak digunakan juga, tetapi untuk pasien penyakit kronis yang mengambil resep-resep iternya. Jadi nanti dia sudah akan mendapatkan kode obat yang akan diulang atau diteruskan. Kemudian nanti dia mengambil di fasilitas-fasilitas umum tertentu tanpa perlu mengantri lagi di farmasi, melakukan scanning barcode yang dia terima melalui handphonenya, dan dia nanti akan mengambil obatnya. Jadi prinsipnya persis seperti kita ngambil paket melalui misalnya Paxel ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya selain tadi untuk resep iter, sebetulnya Patient App juga bisa diintegrasikan dengan teknologi untuk bisa misalnya ini adalah membantu memberikan informasi waktu tunggu ya, penelusuran waktu tunggu kepada pasien. Jadi kalau kita bisa menelusuri barang kita udah sampai di mana gitu kan prosesnya, kalau misalnya kita contoh pakai Shopee atau Tokopedia gitu ya, sebetulnya kita bisa memanfaatkan konsep yang sama untuk pasien-pasien kita gitu, karena pasien sebetulnya sangat menghargai apabila mereka bisa diberikan ekspektasi gitu kapan obat mereka selesai. Selanjutnya, oke, nah ini saya nggak akan bahas banyak karena ini hanya example. Selain untuk pelayanan di farmasi sendiri, sebetulnya untuk manajemen inventory atau manajemen strategis, penerapan sistem informasi farmasi dan teknologi sangat membantu, terutama untuk cost containment obat asuransi. Jadi waktu itu saya dan teman-teman juga sudah menerapkan sistem filter obat otomatis. Jadi ketika dokter melakukan peresepan elektronik, apabila pasiennya pasien BPJS contohnya, atau pasiennya pasien asuransi InHealth di mana ada restriksi obat, maka di situ yang akan tampil hanyalah obat-obat yang memang diizinkan untuk diberikan kepada pasien dengan kategori asuransi tersebut. Dengan demikian membantu peningkatan kepatuhan dari dokter untuk peresepan obat pasien asuransi dan membantu rumah sakit atau organisasi kita untuk bisa melakukan cost contain. Selanjutnya, oke, nah ini sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ini, Bapak Ibu, sebetulnya tadinya mau ada survei, tetapi saya ingin Bapak Ibu menjawab sendiri saja. Berapa persen angka keberhasilan dari transformasi digital yang mungkin sudah pernah Bapak Ibu lakukan di area kerja Bapak Ibu? Nanti dijawab di komen chat aja Bapak Ibu atau di pertanyaan boleh. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua. Nah, ini pertanyaan untuk kita renungkan masing-masing, apa bagian dari perubahan digital yang menurut Bapak Ibu paling menantang dan paling sulit untuk dilakukan sebetulnya?
Ini tadi sebetulnya sudah dibahas juga oleh Pak Timotius ya, sedikit di sesi sebelumnya. Oke, nanti kita mungkin bisa bahas juga di sesi tanya jawab. Next. Oke, nah ini saya mau menunjukkan sebuah fakta yang mungkin mengejutkan Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Kalau ditanya berapa persen angka keberhasilan transformasi digital. Jadi studi sebetulnya menunjukkan 60-70% transformation effort atau usaha untuk membuat transformasi digital dari sebuah organisasi, terutama di bidang kesehatan, itu gagal. Jadi angka kegagalannya sebetulnya sangat tinggi, yaitu 60-70%. Nah, kenapa Bapak Ibu angka kegagalannya kok tinggi sekali ya? Apakah mustahil untuk kita melakukan perubahan? Itu dikarenakan ketika kita melakukan transformasi digital, kita tuh hanya fokus pada mengubah sistem dan mengubah teknologinya saja Bapak Ibu. Tapi kita lupa, sebetulnya perubahan digital itu adalah tentang memobilisasi orang dari satu tempat yang lama ke tempat yang baru. Dari pekerjaan dengan cara yang lama ke pekerjaan dengan cara yang baru. Nah ini saya di sini tampilkan foto apa persamaan transformasi digital dengan sebuah peperangan Bapak Ibu. Sebetulnya ada persamaan ya, karena ketika kita berperang, kita sebetulnya juga memobilisasi orang dari tempat yang lama menuju tempat yang baru yang mau kita duduki ya Bapak Ibu. Dan di situ dibutuhkan pimpinan yang jelas memberikan kita arah kita mau kemana, dan di situ juga kita membutuhkan persiapan yang matang ketika kita mau maju berperang ya. Misalnya resource-nya, makanannya, obat-obatan untuk dibawa berperang, apakah itu cukup untuk kita sampai ke tempat yang baru. Nah, seringkali di dalam transformasi digital, pimpinan terutama atau pimpinan project atau kita sendiri mungkin yang mau melakukan perubahan, kita tuh cuma fokus pada sistem dan teknologinya, beli aja aplikasi yang canggih, beli aja sistem yang canggih, tapi kita lupa bahwa kita tuh sebetulnya sedang meminta orang untuk bergerak ya Bapak Ibu, pindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Itu seperti gambar di sebelah kanan, kita seringkali cuma diminta, ayo maju, ayo gunakan teknologi ini, tapi kita nggak diberitahu dan kita nggak dibekali jembatan atau caranya. Sehingga akhirnya transformation effort itu mengalami kegagalan. Lanjut. Ya, ini adalah faktor-faktor yang penting sebetulnya, bukan cuma project manajemennya aja yang penting, bukan cuma dari sisi tim IT-nya aja yang harus siap, tetapi butuh komitmen juga dari pemimpin, karena biasanya proses transformasi digital itu memakan waktu paling cepat Bapak Ibu itu 1 tahun, dari mulai persiapan sampai bisa live ya, biasanya. Sehingga dibutuhkan komitmen dari setiap orang, terutama pimpinan di dalam menentukan arah. Dan juga faktor yang penting lainnya yang sering dilupakan adalah change management atau manajemen perubahan. Change management itu biasanya ditangani oleh pihak yang memang expert di bidang people management. Jadi biasanya mereka latar belakangnya memang HR ya, jadi lebih memahami psikologi orang ketika diminta untuk melakukan perubahan. Lanjut. Ya ini saya nggak akan bahas, tapi kalau misalnya slide-nya akan dibagikan, mungkin ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Apa aja yang harus dilakukan pada saat kita misalnya mau menggunakan sistem yang baru. Nah itu sebetulnya ada banyak prosesnya sebelum kita ganti sistem atau menggunakan sistem baru. Terutama adalah bagian assessment dan planning. Itu adalah yang sangat penting ya Bapak Ibu, karena balik lagi ke tadi ilustrasi tentang perang, kita mau perang, kita harus melakukan assessment dulu nih Bapak Ibu, apa yang harus kita persiapkan dan harus kita bawa. Karena kalau kita sudah di ladang perang gitu ya, kita sudah mau berubah, itu kita nggak mungkin berhenti di tengah jalan dan mau balik lagi ke tempat yang lama kalau suasananya memang sudah suasana perang ya Bapak Ibu. Jadi no point of turning back. Oleh karena itu, persiapan yang matang itu sangat penting. Lanjut. Ya ini juga change management, kalau tadi lebih ke arah pengaturan proyeknya, ini lebih ke arah pengaturan orang-orangnya. Gimana caranya kita mendapatkan kepercayaan dari orang dan juga semua orang itu termotivasi untuk melakukan perubahan. Nah ini adalah tahapan-tahapannya, nanti Bapak Ibu mungkin bisa baca sendiri dari referensinya. Oke. Next. Oke, yang terakhir dari saya sebelum saya tutup, kita harus mengingat bahwa digital transformation, terutama di area farmasi itu bukan sebuah lari maraton ya Bapak Ibu. Jadi artinya, bukan sebuah sprint, tetapi maraton. Jadi artinya Bapak Ibu tetapkan milestone-nya.
Bapak Ibu tidak bisa berharap perubahan itu akan terjadi dalam 1 bulan atau mungkin dalam 1 tahun langsung seperti yang Bapak Ibu harapkan. Tapi kita maraton, kita tetapkan tujuan-tujuan kecil untuk kita capai, baru kemudian kita kembangkan menjadi tujuan yang lebih besar. Oke, mungkin seperti itu dari saya untuk pemaparan materinya. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada moderator. Terima kasih. Wah, terima kasih Ibu Apoteker Ruth Teresia untuk pemaparannya, ini sangat luar biasa sekali ya tadi ya. Di mana tadi ada fakta bahwa 60-70% itu digital transformasinya gagal ya Bu ya tadi. Karena apa? Karena sebenarnya kita mengejarnya canggihnya, gimana bikin lebih cepat, lebih efisien atau apa. Ternyata kita lupa dengan manusianya ya yang melakukan hal transformasinya. Oke, sangat luar biasa sekali Bu. Terima kasih. Baik, sebelum masuk ke sesi Q&A, kami ingatkan kembali untuk rekan-rekan yang ingin melakukan presensi, bisa dilakukan melalui workshop hari ini menunggu selesai ya. Gitu. Oke, sudah ada pertanyaan dari kita sih, Ibu Ruth Teresia. Untuk pertanyaan pertama dari Safety Sera, bagaimana cara mengoptimalkan integrasi antara sistem e-farmasi dan sistem manajemen persediaan obat termasuk penelusuran, penggunaan dan pengadaan agar lebih efisien dan akurat mengingat banyak profesi lain yang terlibat. Oke, silakan Bu Ruth Teresia untuk menjawab. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Safety. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya, dan ini sebetulnya pertanyaan yang mendasar ya. Mungkin jawabannya buat saya seperti yang tadi saya jelaskan di slide saya. Pertama kita harus punya tujuan yang jelas dulu Bapak Ibu. Ketika kita mengintegrasikan sistem, misalnya contohnya, yang mau kita capai itu apa? Apakah kita mau mencapai penelusuran? Jadi artinya kita mau memastikan semua inventory kita itu bisa tersedia datanya secara real time sesuai dengan fisik. Jadi kesesuaian antara fisik dengan sistem. Atau kita misalnya mau membuat tujuan yang lain, misalnya contohnya kita mau seperti tadi ya, memastikan kepatuhan dalam penggunaan formularium misalnya asuransi tertentu untuk pasien asuransi tersebut. Jadi pertama Bapak Ibu harus menyasar tujuan yang spesifik dulu gitu. Dan pesan saya, jangan pada saat memulai proyek misalnya implementasi digital ya, jangan langsung berambisi untuk melakukan terlalu banyak hal. Karena itu satu, nanti dari sisi resource itu pasti akan sulit, dan juga tadi seperti disampaikan Mbak Selvi, koordinasinya jadi terlalu banyak pihak, jadi mumet juga. Jadi start small, kemudian nanti kalau itu berhasil, Bapak Ibu sudah mendapatkan kepercayaan untuk misalnya mengintegrasikan dengan sistem yang lebih besar atau ekosistem yang lebih besar. Mungkin kurang lebih jawabannya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya Ibu Ruth Teresia. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Apotek Markozi Alfian. Selamat pagi Ibu, izin bertanya untuk persepsian elektronik, apakah kita bisa mengingatkan kita jika persepan terjadi duplikat, terintegrasi atau bahkan restriksi formularium nasional untuk pasien BPJS? Silakan Bu. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak Markozi ya. Jawaban ini sebetulnya ada 2 pertanyaan ya. Jadi yang pertama, apakah persepan elektronik itu bisa mengingatkan kita jika terjadi interaksi obat atau duplikasi? Artinya ini permasalahan klinis dari resepnya sendiri ya. Kemudian yang kedua, apakah bisa mengingatkan kita akan restriksi dari formularium nasional? Nah jawabannya yang pertama tadi itu bisa apabila kita menerapkan CDS yang tadi kita sudah diskusikan bareng-bareng. Jadi itu adalah pengecekan permasalahan klinis yang mungkin terjadi di dalam persepannya. Jadi lebih ke rasionalisasi resepnya. Itu bisa apabila kita integrasikan ke dalam sistem persepan elektronik kita dan sistem informasi farmasi kita. Kemudian yang kedua tadi untuk restriksi obat. Nah ini kebetulan saya sudah melakukan juga waktu itu. Kita mengintegrasikan sistem formularium kita. Jadi kita kan punya formularium rumah sakit Bapak Ibu, dan di situ mengakomodir data-data formularium nasional untuk mungkin kategori pasien BPJS atau pasien asuransi tertentu ya yang memiliki restriksi. Nah di situ nanti kita harus maintain master datanya. Kemudian
pada saat dokter meresepkan obat itu, nanti sistem bisa membaca apabila misalnya dia pasien BPJS, kemudian diresepkan obat tertentu, durasi tidak boleh lebih misalnya dari 14 hari. Jadi kalau dokter misalnya meresepkan obat lebih dari 14 hari, maka nanti itu akan mendapatkan warning gitu. Nah tadi balik lagi ya seperti yang saya bilang, warningnya itu bisa kita tentukan apakah mau sekedar peringatan saja atau kita mau blokir, betul-betul tidak bisa dilanjutkan resepnya apabila dokter tidak menggantinya. Jadi itu penyesuaian workflow berdasarkan kebijakan rumah sakit dan kebijakan formularium yang akan kita ikuti. Seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan terakhir dari Zakia Norazizah. Ibu Apoteker Teresia, saya izin bertanya bagaimana jika sistem persepannya sudah elektronik namun sistem ITER atau pengulangan resepnya masih manual. Bagaimana untuk pengecekan pencegahan pasien menebus ulang berkali-kali karena tidak tercatat pengulangannya di sistem RS. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Apoteker Zakia, pertanyaannya bagus sekali. Mungkin ini saya berasumsi ya apabila ternyata kasusnya seperti yang Ibu jelaskan, resepnya sudah elektronik, tapi pasiennya masih bisa tebus berulang-ulang karena tidak ada catatan atau tidak ada sistem yang bisa mencegah itu di sistem yang sudah ada sekarang, itu kemungkinan besar ada komponen yang kurang pada saat membuat peresepan elektroniknya. Biasanya jika untuk resep ITER ini karena memang ITER ini kebutuhan yang mungkin agak khusus ya. Jadi di dalam modul peresepan dokter itu pada saat dokter membuat resep sebetulnya bisa kita tambahkan misalnya fungsi ITER. Jadi di situ dokter menuliskan berapa kali harus di ITER. Nah apabila itu informasinya dituliskan oleh dokter pada saat nanti resep itu diulang, sebetulnya itu bisa ketahuan resep itu sudah diulang berapa kali dan bisa kita cegah atau kita blok apabila sudah melebihi jumlah ITER yang diresepkan dari awal. Jadi sebetulnya ada caranya untuk bisa menanggulangi hal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ruth Teresia. Ini untuk teman-teman rekan-rekan, untuk pertanyaan ini sangat banyak sekali sih Bu. Cuman kita emang batasi untuk 3 pertanyaan terbaik saja karena emang waktu dan durasi ya. Selamat untuk 3 penanya yang terbaik tadi ya, dari Zakia Norazizah, Apoteker Markori Alfian, dan Safety Sevia. Silakan untuk menghubungi kami melalui DM Instagram emos.id dan juga bisa melalui hubungi Emoscare, WA Emoscare di nomor 0857 10 41 2340 dan jangan lupa untuk mengirimkan nama dan juga nomor telepon yang terdaftar di OVO. Terima kasih untuk Ibu Apoteker Ruth Teresia untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali. Silakan untuk memberikan closing statement-nya ya Bu. Baik, terima kasih banyak saudara moderator dan rekan-rekan semua yang sudah menyimak. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi, nanti bisa menghubungi kontak saya, ada di slide presentasi saya terakhir. Saya dengan senang hati bisa berdiskusi dengan teman-teman yang mungkin mau mencoba mengimplementasikan teknologi digital di pelayanan farmasi atau sedang mengimplementasikan teknologi tersebut. Dari saya ada 3 poin sebagai penutup. Yang pertama, dalam melakukan implementasi atau transformasi digital yang perlu diingat adalah Bapak Ibu harus memiliki critical thinking. Jadi artinya adalah jangan terjebak dengan kenyamanan status quo ya, yaitu cara kita melakukan pelayanan saat ini ya seperti ini. Bukan berarti itu adalah cara terbaik untuk melakukan pelayanan. Jadi berpikir out of the box. Apakah mungkin ada teknologi lain yang bisa membuat pelayanan kita lebih baik? Kemudian yang kedua, ketika mau menerapkan teknologi, memilih yang mana untuk diterapkan pada organisasi kita, Bapak Ibu tentukan dan definisikan tujuan Bapak Ibu masing-masing. Artinya adalah kalau misalnya rumah sakit lain atau apotek lain pakai teknologi barcode contohnya, belum tentu itu yang menjadi prioritas organisasi Bapak Ibu dan belum tentu itu menjadi problem utama yang Bapak Ibu butuhkan. Jadi tentukan tujuan masing-masing. Kemudian yang ketiga, don't give up. Ini adalah yang paling penting, jangan menyerah. Karena kegagalan atau error di dalam transformasi digital itu hal yang sangat biasa. Yang penting adalah Bapak Ibu harus review, cari tahu lagi apa yang kurang, apa yang miss, apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik
untuk bisa membuat adopsi atau penerimaan yang lebih baik daripada user kepada sistem yang Bapak Ibu ingin terapkan. Mungkin 3 hal itu yang menjadi penutup dari saya. Semangat melakukan transformasi digital. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Bu, sangat luar biasa sekali. Selanjutnya sebagai ucapan terima kasih, kami akan memberikan cindera mata secara virtual kepada Ibu Ruth Tersia dengan kami izin untuk melakukan dokumentasi dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Apoteker Ruth Tersia untuk pencapaiannya. Dan untuk rekan-rekan, kita akan masuk ke sesi berikutnya, sesi ketiga.